Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 7 Juli 2020, hari Selasa ya. Oke, jadi market kemarin, perdagangan kemarin ternyata masih naik ternyata ya. Jadi memang di luar ekspektasi saya, meskipun secara teknikalnya kurang bagus ya. Ya, tapi karena ada satu sentimen ya, yaitu market Shanghai itu naik hampir 5% seperti itu, sehingga menyebabkan teman-teman di regionalnya di kawasan Asia ikut naik seperti itu ya. Dan kalau kita lihat uh, ternyata ya, asing justru memanfaatkan kesempatan ini dengan baik ya. Jadi di akhir sesi saya lihat ternyata net foreign sale jadi 500 miliar, dari yang tadi saya lihat close sesi satunya itu sekitar 100 M, tiba-tiba di sesi 2 langsung buang 400 miliar ya. Masih terus diguyur, tetapi harga sahamnya udah nggak jatuh. Artinya apa istilahnya, barang yang dibuang oleh asing ini sudah mulai ditampung oleh investor lokal ya. Dan bagus ya, karena meskipun istilahnya dana asing itu nggak ada habisnya ya kan. Kalau orang bilang, aduh asing mah duitnya unlimited, nah kan ada istilah seperti itu. Tetapi kalau kita bisa survive, kalau kita bisa tahan kejatuhan harga-harga sahamnya, terutama saham-saham blue chip seperti itu ya, maka sangat bagus. Oke, jadi harusnya nanti ketika memang market ambrol karena laporan Q2 rilis ya, harusnya ambrolnya jadi nggak parah karena memang sudah ditopang oleh baik itu bandar lokal maupun investor lokal ya, seperti itu teorinya. Nah, gimana pergerakan market hari ini ya? Kalau saya lihat nih 50-50 sih ya, jadi udah sulit diprediksi. Kalau kita cek Dow-nya, ini saya recording malam ya. Open-nya sih masih cukup oke ya, tapi kalau dilihat nih kan grafik lainnya nih udah mau turun. Ya kan? Ini grafik lainnya kan udah mulai nukik. Nah, ini nggak tahu, nanti teman-teman cek aja kalau closingnya nanti pada saat paginya ya, tanggal 7 Juli paginya itu kalau dia jelek, dalam arti ini kan naik nih ya, naik 1,25% seperti itu ya. Tapi nanti pada saat closing dari si Dow Jones ini di bawah angka 1% atau justru merah, dan bursa Asia mayoritas merah, nah itu sudah warning akan koreksi ya. Itu sudah koreksi yang benar-benar wajar teman-teman ya. Jadi apa namanya, itu koreksi yang memang ya koreksi wajar ya. Naiknya sudah lumayan. Nih kalau dihitung candle biru ini udah 5 candle biru sebenarnya ya. Jadi ya wajar lah koreksi ya, itu nggak salah. Kalau memang mau naik banyak lagi harus koreksi ya. Setidaknya dia akan koreksi ke sekitar 4930-an ya, 4930 sampai 4940 ya. Nanti hitung sendiri aja persentasenya berapa. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita sekarang buat dua option. Kalau optionnya naik ya, masih naik seperti itu, maka yang bisa diperhatikan ialah, coba saya cek perbankan nih. Saya lihat perbankan sih, nah ini perbankan masih sideways ya. Ini perbankan juga masih sideways sebenarnya. Ini kayak BBNI juga masih sideways ya. Ya, selagi dia belum break area sini 4700, belum dikatakan bergerak naik ya. Ini benar-benar stagnan, flat ya. Kalau ini kan masih ada liukannya nih. Nah, di sini dia benar-benar udah menyempit kalau istilahnya itu. BBRI juga ya. Malah BBRI turunnya karena asingnya tuh masih terus buang ya. Perbankan itu masih terus buang. Dan Telkom. Ini Telkom turun, asingnya buang banyak hari ini. Nah, tadi kayaknya ada yang nanya ya, tapi mungkin saya lupa jawab. Tapi it's okay. Telkom batasin aja di 2960. Kalau dia close di bawah itu, kita harus out dulu dan nanti antri average lagi ya. Tapi it's okay karena memang Telkom ini masih sideways, jadi ya santai aja seperti itu ya, kan masih sideways seperti itu, jadi aman lah. Oke. Terus ada sektor-sektor yang menarik yang bisa diperhatikan kalau market naik. Ini PT PP
Ini saya nggak tahu nih ada news angin apa lagi yang menyebabkan dia naik, tapi yang jelas volumenya sih rendah sekali. Ya, artinya rawan koreksi kalau volumenya rendah seperti ini. Ya, kalau market naik ya biasanya dia akan terdorong naik. Tapi kalau marketnya drop parah, biasanya dia akan koreksi. Jadi timang-timang lah. Kalau menurut teman-teman dia marketnya bakal bullish, ya TP-nya bisa kita naikkan dari 1%. 1-2% bisa naikkan sampai 3-4% ya. Nanti pakai TP realistis di channel. Tapi kalau marketnya merah ya, kita harus cuan ketat ya. Jadi cuan tipis-tipis saja, profit tipis saja, yang penting aman, seperti itu. Oke. Ya, memang PTPP sendiri yang naikin. Jadi saya juga bingung dan ya sudah PTPP jadi menu ya karena memang chartnya oke ya sudah 1% mungkin dapat lah ya 1% net sampai 0,5% net dapat harusnya. Ini kalau asumsi naik ya. Properti juga nggak ini ya, properti juga nggak mantep. Nih agriculture ini CPO ini yang menarik ya. Jadi CPO ini mau naik, mau market naik atau turun ya. Coal ya, ini nikel. Nanti kita bahas. Basic industry, consumer goods stagnan, property drop ya, infrastructure juga turun, finance masih stagnan. Ya, jadi yang naik itu coal dan mining ya, sektor komoditas. Nah, kita cek komoditas Kak. Ini saya recordingnya malam sih ya, jadi nanti teman-teman cek aja. Ya, nanti teman-teman cek pada saat closing ya, harga CPO ini gimana? Harga CPO atau harga lainnya? Oil naik tipis, emas juga naiknya terbatas ya emas ya. Oke, emas naiknya juga terbatas. Terus soybeans with CPO. CPO masih oke ya. Seminggu ini masih naik, jadi ya mungkin ada sentimen bagus untuk CPO. Harga sapi, poultry, stuck ya. Live cattle, batubara drop, baja drop, nikel masih up nih, nanti kita bahas sahamnya, tin ya. Berarti yang menarik ini di sektor komoditi. Coba kita cek CPO dan juga nikel ya. Sebenarnya CPO kalau teman-teman khususnya member saya sudah bilang ya bahwa CPO ini menarik dan bisa diperhatikan, dan ya alhamdulillah mungkin teman-teman sebagian udah dari TikTok sih ya. Bagus, chartnya bagus nih, terutama saya lebih suka BWPT sih ya, karena di samping naik turunnya cepat ya, karena kan satu tick aja udah 1% lebih ya, netnya udah 0,5% satu tick, jadi itu udah bagus. 2 tick aja udah 1%. Oke. Nah, kalau saya lihat ini dia ini sih sebenarnya tunggu break ya. Kalau kita technical confirmation kan ini tunggu break sebenarnya. Tapi saya rasa kalau saya lihat dari momentumnya CPO dan juga chart, volumenya juga oke, harusnya dia nggak nunggu ini lagi dan dia langsung boom naik ke atas. Oke, target dekatnya ini di 107 yang mau nekat nih ya. Itu ada target dekat di 107 untuk BWPT. Kalau mau antri di situ silahkan ya. 107 ini juga merupakan resisten kuat seperti itu. Oke, weekly-nya juga oke. Ya, weekly-nya oke. Banyak ya. Apa namanya, CPO itu banyak. Ya, ini salah satunya Lesip. Jadi kalau di BWPT nggak demen, Lesip juga oke. Lesip break 905 ini cakep. Ya. 910 break 910 itu bagus sekali seperti itu. Ya. BWPT, Lesip, dan Simpe. Nah, 3 ini aja lah ya kalau teman-teman mau trading.
Nah, kalau baru mau beli pagi gimana? It's okay ya. Nanti kalau lihat CPO-nya kalau harganya masih up seperti itu ya kita masih boleh trading kan. Ya, tapi kalau CPO harganya drop ya kita hati-hati lah seperti itu. Oke. Ya jangan beli maksudnya. Ya kalau udah yang beli sore kan enak, tinggal pasang jual. Oke. Terus nikel itu salah satu ada Inco. Oke. Nah, Inco ini juga bagus ya. Pertama dia break 3080 nih. Oh, 3080 beng langsung naik. Nah, penentuannya besok nih. Dia closing bisa bertahan di 3190 aja ya. Ini sudah jadi swing baru ya. Mungkin saya akan buatkan menu swing untuk Inco kalau dia sudah break up ya. Mungkin teman-teman nanya loh, kok nggak jadi menu swingnya pada saat dia sekarang seperti itu ya. Ya karena biasanya trader-trader itu ya yang konfirmasi dia tunggu breakout dulu. Oke, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dia sebenarnya masih di bawah trendline ya. Jadi di trendline majornya itu dia masih di bawah. Jadi ya kalau kita beli di sini ya jatuhnya sih lebih ke spekulasi. Kalau emang mau beli justru kita belinya pada saat dia di support. Nah, itu baru kita beli. Kalau mau, ya tapi kalau kita udah kondisi nanggung di tengah-tengah ini ya udah telat ya seperti itu. Oke. Kalau saya sih harusnya tunggu dia break, habis itu dia turun dulu untuk uji support ya, nanti baru lanjut naik. Itu baru oke, secara tren sehat seperti itu. Oke, terus ada Antam. Nanti Antam saya buatkan TP swingnya buat yang mau. Ya. Itu buat teman-teman yang masih hold saya ucapkan selamat ya. Yang nurut kata saya hold ya selamat karena akhirnya profit. Antam dia harus break dulu nih di 65 berapa? Ya harus break di 650. Ya ini support resistan kuat di 650. Dia bisa close di atas itu oke ya. Target dekatnya itu ada di sekitar 720-an untuk Antam. Jadi masih sangat bagus ya. Dari tren saya rasa masih sangat oke. Tins juga sama ya. Ini biasa pergerakannya sih mirip. Nah, kalau kita lihat caranya kan mirip. Ya, Tins juga sama. Ini tunggu breakout 680 baru benar-benar oke. Ya, ini bentuknya kalau saya lihat mungkin mirip cup and handle dan atau scallop. Ya, ya semoga saya bisa break lah. Entah hari ini atau entah lusa harusnya bisa break. Ingat ya, komoditi nggak gitu ngaruh terhadap market. Ya, komoditi itu biasa lebih ngaruh ke sentimennya benar-benar efeknya itu dampak langsung ke komoditasnya. Ya, jadi kalau market turun, market naik, ya komoditi bisa berbeda arah. Ya, tergantung dari sentimen marketnya seperti itu. Oke, mungkin coba saya lihat lagi. Ini MMLP ini saya rencana kayak mau beli sih ya. Rencana saya kayak mau beli MMLP. Ini PZZA juga buat teman-teman yang nonton video ya PZZA mungkin harusnya sudah profit seperti itu ya. Karena saya sudah infokan bandara sih pegang di 640-an ya. Jadi harusnya harga PZZA ini nggak mungkin di bawah 640-an. Oke, hari ini asing buang ya. Kemarin asing buang, overall asing masih baik, MMLP masih bagus. Ya, mentok-mentok di sini lah kalau mau beli MMLP 175. Masih oke buat yang mau beli MMLP masih oke. Ini oke banget ya. Oke banget. Masih oke. IPCC juga masih oke ya. Buat yang punya IPCC tenang aja, masih oke sekali. Trennya masih jelas up, jadi nggak usah khawatir. Nah,
Kalau market turun ya kita harus switchingnya ke saham-saham yang memang apa ya? Ya memang istilahnya itu anti badai. Contoh, ini NV sebenarnya boleh kalau teman-teman nekat ya. Ini dia udah break 98 dengan volume yang luar biasa. Ya bagus sebenarnya dari teknikal, cuman mengingat saham ini saham-saham yang dulu sempat kena kasus, jadi ya kita harus pikir dua kali kalau kita mau pikirnya wah ini bisa sampai 200 lagi nih ya, jadi harus hati-hati ya. Tapi it's okay lah, ini sahamnya masih oke sih dari candle. Buat teman-teman yang mau spekulasi silakan ya. Atau kalau misalnya setidaknya NV turun selagi dia tetap di atas 98 itu nggak masalah, kita masih boleh hold ya, masih boleh hold. Mungkin akan ada koreksi wajar, tapi selagi dia close di atas 98 harusnya masih oke secara pattern seperti itu. Oke, dan berikutnya yang lagi viral ini Breeze ya. Ini saya juga lepas pantau sih. Saya juga nggak tahu ternyata dampaknya sebanyak ini ya. Saya lepas pantau juga di Breeze ya, sudah bukan rezeki, nggak masalah. Nah, Breeze ini auto reject ke atas buat teman-teman yang sudah beli ya. Saya kasih tahu aja TP-nya. Ini udah pas-pasan. TP-nya itu bisa di 440-an kalau teman-teman mau. Itu kurang lebih 10%. Mengingat dia ARA, ya kalau kita lihat cek secara historical, sempat 19%. Ini juga sempat auto reject ke atas, besoknya 5%. Ya, jadi ini juga nih, ini di waktu auto reject 7%. Ini hampir auto reject, besoknya 6%. Jadi kalau kita average kan, minimal Breeze ini besok naik 5%. Minimal ya. Harusnya secara historical sih seperti itu. Dan juga ini nggak ada pom-pom, jadi aman. Nah, kalau teman-teman nggak ada Breeze, harusnya teman-teman sudah peka untuk ngikut agronya. Jadi sama aja, sama-sama BRI ya. Meskipun nggak ada korelasinya, ya, ya tapi namanya satu nama, ibaratnya membawahi nama BRI, ya pasti ngikut. Karena memang nih sistemnya KKAD aja seperti itu. Jadi agro juga secara chart bagus nih, 143 di break, ya. Masih lanjut naik seperti itu. Teman-teman bisa pasang target di 172 atau di sekitar 162. Ya ini rentang areanya. Jadi kalau dilihat dari 151 ke 162 itu kurang lebih 5% ya. 10% lah, 10%. Ini waktu itu sempat hampir auto reject atas, besoknya langsung naik 10%. Jadi ini juga hampir auto reject, jadi harusnya setidaknya 5% dapat lah buat teman-teman yang ada beli agro. Nah, buat yang baru mau beli, itu yang menjadi concern. Kenapa? Biasanya kalau opennya udah naik, ya sudah, itu sudah kurang oke. Ya, ingat ya, market sekarang benar-benar inkonsisten, jadi open naik langsung turun, ya, open turun langsung naik, dan sebagainya. Maka dari itu, ya sudah, kita main aman dulu, beli sore, jual pagi dulu aja. Ya, sampai benar-benar market menunjukkan sinyal bahwa oh, udah saatnya indeks ini melaju seperti itu ya. Kalau udah ada sinyal seperti itu, baru kita bisa ambil ancang-ancang untuk hold seperti itu ya. Oke, dari tren sih market masih oke ya. Dari tren sih market nggak ada masalah. Ini juga masih oke. Monthly-nya juga ya, yang jadi concern sih mandinya sih ya. Mandinya ini udah naiknya 4 candle. Jadi ya kalau kita cek ya dari yang di 2008 seperti itu, dia setidaknya sideway dulu 5 candle ya. Sideway dulu 5 candle baru rally. Oke. Tetapi ya kalau di sini dia nggak sideway. Oke, dia turun tapi dia langsung lanjut naik. Nah, ini kan menjadi perhatian juga ya. Orang pada bilang ekonomi ini resesi kok ya, maksudnya ekonomi ini dampaknya luar biasa kok ya, banyak yang ketakutan bahkan pertumbuhan ekonomi bisa minus dan sebagainya, tapi kok market masih terus recovery. Oke, COVID juga belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, di Indonesia juga yang menambah COVID makin banyak ya, masalah kesehatan juga terus muncul seperti itu.
ya. Bahkan di sebagian daerah masih diperpanjang PSBB-nya. Maka dari itu ya agak aneh kalau dia terus melanjutkan kenaikan. Harusnya sideway. Nah, mengingat ini bulan Juli, nanti kita lihat di closing ya. Di closing Juli kan nanti akan terbentuk candle akhirnya. Nanti kita lihat apakah candle masih terus biru atau justru dia bisa break 5139 atau justru candle merah. Nah, kalau udah muncul candle merah di closing Juli, itu sudah mulai warning bagi kita. Ya, kalau saya sih maunya dia jadi double bottom aja, ya. Jadi gini, turun, kayak ini kan seperti ini. Satu, ini kan naik, dua, nanti dia turun lagi, ya. Nah, which is berarti kan bulan Juli nggak harus nyampe bawah, ya, nggak harus nyampe bawah, tapi setidaknya turun lah, turun ke daerah sini. Jadi 1, 2, 3. Nah, nanti baru dia terpantul di trend line ya. Nah, dia baru lanjut naik lagi seperti itu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, itu sih prediksi yang saya inginkan kalau memang market mau naiknya lebih tinggi atau bisa seperti ini. Koreksi. Ini tapi ini chart bulanan sih ya, chart bulanan kan kelamaan. Ya. Atau dia turun dulu bentuk wedge ya, baru nanti dia breakout. Seperti itu bisa juga, tetapi ya setidaknya double bottom lah, nggak seperti inilah setidaknya. Harusnya ya, harusnya nggak. Ya nanti lihat kondisi ekonomi aktual di Q2 seperti apa baru kita tahu ya. Tapi ya saya harapnya seperti itu. Jadi yang nggak mungkin sih naik terus-terusan. Ya harusnya dia bentuk pattern dulu. Kalau memang mau lanjut naik. Kan double bottom enak juga kan, turun dulu. Jadi kan ini bulan Juli. Ya saya gambarkan dulu ini. Ini bulan Agustus. Juli, Agustus, September. Nah, ini September. Ya, 3 ini ya harusnya 3 ini candle akan turun, nanti baru Oktober, November baru recovery lagi dan terbentuklah double bottom. Seperti itu. Harapannya sih seperti itu, ya. Ya nanti kita lihat. Jadi nggak perlu kosongin porto, setidaknya kalau teman-teman mau invest cicil dari sekarang aja. Nanti kalau turun kita average, kalau naik ya sudah kita udah profit, kan simpel. Oke, jadi mungkin itu dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update seperti itu. Ya, see you in the next video, teman-teman. Salam Trader Academy, be silent, be cuan.